Pada hari ibu, putriku memberi ibu mertuanya cincin berlian seharga 300 juta rupiah dan hadiah liburan ke Jepang. Sementara aku, hanya mendapat bunga plastik seharga 6.000 rupiah dan selembar kartu ucapan. Besoknya, dia meneleponku 32 kali. Tolong ya, Bu, jangan jual perusahaannya. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Hari itu hari ibu. Pukul 7 pagi. Aku duduk di meja makan sendirian. Rumah terlalu besar untuk satu orang, terlalu sunyi untuk disebut rumah, dan terlalu bersih untuk dibilang hangat. Di hadapanku, ada sebuah kotak mungil dibungkus kertas kado warna merah pudar. Di atasnya, kartu kecil bertuliskan, "Selamat Hari Ibu. Dari Lurinda." Tak ada suara ketukan di pintu kamarku. Tak ada pelukan pagi atau telepon penuh tawa. Hanya benda mati di atas meja makan ini yang katanya mewakili kasih seorang anak. Kutelan napas pelan. Kubuka bungkusnya perlahan. Di dalamnya ada sebilah bunga plastik. Mahkotanya mulai bengkok. Warnanya menyerupai debu. Dan tangkainya masih menyisakan label harga, 6.000 rupiah. Kartu ucapannya ditulis dengan pena biru. Sebagian hurufnya pudar. Mungkin tergesek-gesek dalam tas belanjaan sebelum dikirimkan ke rumah. Tulisannya singkat. "Terima kasih sudah menjadi ibu terbaik. I love you. Jangan lupa makan ya, Bu." Aku menelan air ludahku seperti menelan abu. Tak pahit, tapi kering. Emosi yang muncul bukan marah, bukan kecewa, tapi sesuatu yang lebih hampa, kebiasaan. Karena ini bukan kali pertama aku dilupakan. Aku menatap jam dinding. Sudah jam 7:05. Seharusnya aku ke kantor. Tapi tubuhku tetap membatu di kursi makan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah dari televisi yang menyala tanpa suara. Tanpa sadar, aku menyalakan volumenya. Dan di sanalah aku melihat wajah yang dulu tidak kukenal. Tapi sekarang terasa sangat akrab. Mireya Sasmita Aryavina. Ibu mertua Lurinda. Perempuan parubaya dengan riasan sempurna dan senyum yang dipahat ahli bedah plastik. Ia sedang diwawancara live, memamerkan hadiah dari putri menantu tersayang di hari ibu. Cincin berlian senilai 300 juta rupiah dan paket liburan eksklusif ke Jepang bersama rombongan sosialita Senayan. Ini kejutan dari Lurinda dan Senat. Mereka sangat perhatian, katanya, menunjuk cincin di jarinya. Padahal saya tidak minta apa-apa. Tapi begitulah anak-anak yang tahu menghargai. Aku tidak menoleh. Aku tidak bicara. Tapi napas di dadaku mendadak berat. Bukan karena iri, tapi karena kejelasan. Ada batas antara lupa dan tak peduli. Dan hari ini, perbedaan itu menjadi nyata. Aku melipat kartu ucapan dari Lurinda dan memasukkannya ke laci dapur. Bunga plastik itu kutaruh di atas kulkas, berdampingan dengan botol saus yang sudah kedaluarsa. Lalu aku berjalan ke ruang kerja. Ada lemari kayu jati peninggalan suamiku, almarhum Baskara Maheswara, yang belum pernah kusentuh sejak ia meninggal 7 tahun lalu. Ku keluarkan satu map biru dari dalamnya. Dokumen legal. Surat kepemilikan. Hak atas saham. Perusahaan furnitur keluarga kami yang berdiri lebih dari 3 dekade. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku melahirkan Lurinda 29 tahun lalu, aku berkata dalam hati, mungkin aku sudah terlalu lama membiarkan diriku menjadi sekadar seseorang yang bisa dilupakan. Siang itu aku tetap ke kantor, meski perasaanku tertinggal di meja makan. Gedung Maheswari & Co berdiri kokoh di tengah Jakarta Selatan, seperti wajahku, anggun dari luar, tapi menyimpan retakan di dalam. "Selamat Hari Ibu, Bu Firelsa," sapa para staf dengan senyum sungkan. Mereka membawakanku buket bunga besar. Cantik, wangi, berkelas. Tapi bukan dari Lurinda. Dari divisi pemasaran. Aku mengucapkan terima kasih. Lalu mengurung diri di ruanganku. Menatap city view dari jendela kaca. Dan di layar ponselku, notifikasi Instagram muncul. @mireaofficial baru saja mengunggah Reels Hari Ibu.
Aku membuka video itu tanpa pikir panjang. Lurinda berdiri di sebuah restoran mewah, membawa kotak bludru hitam. Mireya duduk di seberangnya dengan air mata palsu mengalir sempurna. Ada lampu gantung kristal, musik piano, dan suara Lurinda berkata, "Karena Mama Mireya sudah seperti ibu kandung sendiri bagi aku dan Senat. Selamat Hari Ibu. You deserve the world." Klik. Video berakhir. Ribuan komentar masuk. Anak idaman. Ingin punya menantu kayak Lurinda. Bisa banget jadi sinetron RCTI. Dan aku, duduk di balik layar, membaca pujian-pujian itu sambil menahan tawa. Pahit. Aku tak tahu lagi seperti apa rasanya dihargai tanpa perbandingan. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari Lurinda. "Lihat reels Mama Mireya dong." Aku masuk explore. Haha. Tanpa embel-embel. "Selamat Hari Ibu." Kedua. Tanpa tanya kabar. Tanpa sedikit pun ingat kalau ibu kandungnya hari ini duduk sendiri, menatap bunga plastik yang ia pilih entah di toko mana. Ku ketik balasan. Lalu ku hapus. Dan ku ketik lagi. "Bagus. Rin. Mama kamu pasti bahagia." 1 menit kemudian, dia membalas. "Iyalah, dia paling ngerti cara jadi ibu." Aku tak tahu, apakah itu disengaja. Tapi kurasa, ada luka lama yang sedang dia congkel kembali. Mungkin Lurinda belum pernah benar-benar memaafkanku karena tidak seperti ibu-ibu lain yang suka memeluk, menenangkan, atau memasak sarapan setiap pagi. Aku bukan tipe ibu seperti itu. Tapi aku memilih bekerja mati-matian agar dia tidak pernah lapar. Tidak pernah takut akan masa depan. Aku bangkit dari kursi. Mengambil map biru yang tadi pagi kubuka. Isinya tetap sama. Akta saham, surat kuasa, hak kepemilikan penuh atas Maheswari & Co. Kupandangi tanda tangan almarhum suamiku di lembar pertama. Dan aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya. Warisan ini tidak lagi menunggu siapa-siapa. Malam datang tanpa suara. Jakarta di luar jendela masih bising, tapi rumahku tetap senyap. Tak ada yang mengetuk pintu. Tak ada pesan tambahan dari Lurinda. Hanya gemericik air dari dispenser yang bocor, dan suara detik jam dinding yang seperti menghitung waktu menuju akhir dari segalanya. Aku duduk di ruang keluarga. Lampu temaram. Album foto tua terbuka di pangkuanku. Di salah satu foto, ada aku, berusia 27, mengenakan kebaya putih sederhana, menggendong bayi mungil yang menangis dengan wajah merah. Itu Lurinda. Hari pertama dia dibawa pulang dari rumah sakit. Waktu itu aku masih terpaksa kembali ke kantor seminggu setelah melahirkan. Perusahaan kecil yang kami bangun bersama Baskara hampir runtuh karena badai krisis. Karyawan hanya 9 orang. Omzet sebulan tidak cukup untuk bayar listrik. Tak ada waktu untuk memeluk lebih lama. Tak ada ruang untuk menjadi ibu yang manis. Sejak kecil, Lurinda tumbuh dengan pengasuh berganti-ganti. Aku ada, tapi selalu lelah. Aku mendampinginya belajar, tapi dengan kepala penuh laporan bulanan. Aku membelikan seragam terbaik, tapi lupa menghadiri pentas seni pertamanya. Lalu Baskara meninggal, mendadak. Serangan jantung saat usia kami baru menginjak 38. Dunia runtuh. Lurinda menangis setiap malam. Tapi aku tak menangis. Aku sibuk memastikan listrik tetap menyala. Sekolahnya tetap jalan. Masa depannya tidak ambruk bersama ayahnya. Kupikir, waktu akan membuatnya mengerti bahwa setiap absenku adalah bentuk lain dari cinta. Bahwa setiap aku tidak ada, sebenarnya aku sedang berperang agar dia punya segalanya. Tapi ternyata tidak. Dia mengerti cinta dari sentuhan, bukan pengorbanan. Dari rangkulan, bukan rekening. Ketika ia bertemu Mireya, mertua yang pandai bermain peran sebagai mama manis, ia menemukan sosok ibu yang selama ini tidak ia lihat padaku. Padahal yang dia lihat hanya permukaan. Hanya panggung. Hanya topeng. Dan aku, ibu kandungnya sendiri, ditinggal sebagai peran figuran di hidupnya. Ku ketuk ujung album foto. Debu-debunya berjatuhan. Seperti memori yang tidak ingin tinggal lebih lama.
Lalu aku berdiri, menuju ruang kerja. Ku keluarkan satu dokumen baru dari laci. Judulnya, Surat Perubahan Warisan dan Hak Kepemilikan Usaha. Aku mengambil pulpen hitam. Ku garis nama, Lurinda Maheswari Aryavina, dengan stabilo merah. Lalu, satu persatu, ku tulis ulang daftar penerus. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pernyataan. Kalau Lurinda merasa aku bukan ibunya, maka aku juga tak akan memperlakukan dia sebagai anakku dalam hal yang paling kupertahankan selama ini. Warisan hidup yang kuperjuangkan sendirian. 3 hari setelah hari ibu, Lurinda akhirnya muncul di rumah. Tidak membawa maaf, tidak membawa kehangatan. Hanya tubuh ramping berbalut blazer putih gading dan tas kulit buaya ukuran besar yang harganya mungkin bisa membiayai renovasi satu kampung. Aku cuma mampir sebentar. Bu, lagi ada meeting di Kemang. Katanya sambil duduk di ujung sofa, menggulir layar ponsel. Aku menatapnya. Ia dewasa, cantik, sukses, dan penuh pesona. Tapi aku tidak bisa menemukan jejak gadis kecil yang dulu takut tidur sendiri. Yang suka mencoret-coret dinding ruang tamu. Yang pernah mengirimiku surat dengan krayon. Mama, jangan kerja terus ya. Ada yang ingin ibu bicarakan. Tanyanya cepat. Matanya tak lepas dari layar. Kupikir ini saatnya bicara. Setidaknya untuk tahu apakah benar dia benar-benar tak mengerti. Atau pura-pura tak peduli. Hadiah hari ibu kemarin. Bunga plastik itu. Kamu yang pilih sendiri. Tanyaku pelan. Dia terkekeh kecil. Ya ampun, Bu. Itu simbolis aja. Sekarang semua orang juga kasih hadiah lucu-lucuan, bukan yang mahal-mahalan. Dan cincin berlian untuk Mireya. Dia menatapku, lalu mengangkat alis. Oh itu, ya beda dong, Bu. Itu buat mama mertua. Aku pengin kasih kesan baik. Lagian Senat juga yang inisiatif. Aku mengangguk pelan. Aku tidak marah. Hanya dengan semua justifikasi. Dengan cara dia meremehkan luka kecil yang kutelan sendiri. Kamu tahu nggak? Ujarku, suaraku nyaris bisikan. Berapa kali kamu mengucapkan terima kasih ke ibu selama 2 tahun terakhir? Dia diam. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tak ada suara keluar. Sekali. Itu pun via chat. Waktu aku bantu kamu bayar biaya rumah sakit ketika kamu keguguran. Ingat. Matanya meredup. Tapi cepat-cepat ia bangkit, merapikan tas. Bu, jangan terlalu sensitif. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin siapa-siapa. Aku sibuk. Dunia sekarang beda. Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Saat dia berjalan menuju pintu, dia sempat berhenti. Ngomong-ngomong, perusahaan ibu makin oke ya? Senat sempat bilang. Nanti kita bisa kerjasama untuk proyek space furniture di startup dia. Boleh ya, Bu? Dia tersenyum. Enteng. Seperti belum ada apa-apa. Lalu ia pamit. Meninggalkan aroma parfum dan kesan bahwa aku hanya akan dicari saat dibutuhkan. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Mataku terarah ke atas meja. Bunga plastik itu masih di sana. Warnanya mulai kusam. Tangkainya bengkok. Tapi aku tidak memindahkannya. Biar saja. Biarkan tetap di situ. Sebagai pengingat bahwa rasa sakit yang tidak dibicarakan, tetap nyata. Dan kadang, itulah alasan orang seperti aku berhenti berharap. Sampai saat ini aku masih tidak menyangka. Anakku yang lahir dari rahim seorang pejuang, tapi memilih hidup di antara panggung pesta dan gelas-gelas anggur merah yang tak pernah kosong. Ia bukan anak bodoh, jauh dari itu. Dia cerdas, cepat belajar, tahu cara menjilat lidah orang kaya dan membaca peluang dari sorot mata. Tapi satu hal yang dia tak pernah kuasai, membaca luka ibunya sendiri. Setelah menikah dengan Senat Aryavina, segalanya berubah. Dia berhenti menjadi Lurinda anakku, dan mulai menjadi Lurinda properti keluarga Aryavina. Senat itu menawan, luar biasa meyakinkan, dengan senyum bisnis dan bahasa Inggris lancar yang menusuk telinga kaum tua sepertiku. Tapi aku tahu jenis lelaki seperti dia. Terlalu mulus, terlalu manis, terlalu sibuk membangun pencitraan,
sampai tak sadar bahwa fondasi hidupnya retak sejak awal. Dan Lurinda, entah karena cinta atau buta, ikut dalam sandiwara itu tanpa pernah mengecek naskahnya. Mereka punya startup teknologi interior yang masih setengah hidup. Investasi belum jelas, pasar belum stabil. Tapi di media sosial, mereka tampil bak pasangan visioner yang siap mengubah dunia. Aku tahu mereka butuh sokongan. Dan aku tahu, dalam rencana diam-diam mereka, perusahaan warisan Maheswari & Co adalah pintu belakang menuju ambisi mereka. Tapi mereka lupa. Aku bukan sekadar ibu yang bisa dibujuk dengan panggilan, Bu Sayang, dan setangkai bunga mati. Di balik semua senyum dan brunch di Hotel Bintang 5, aku tahu Lurinda mulai menjalin relasi dengan para investor asing, membawa nama Maheswari sebagai jembatan. Tanpa izin, tanpa bicara. Hanya karena ia pikir, jika sudah menikah dan punya gelar Aryavina, maka darah Maheswari otomatis mengalir ke rekeningnya. Lucu. Suatu malam, Kiandra Hestu, teman lamaku yang masih aktif di dunia bisnis properti, mengirimiku pesan. Fir, anakmu pitching ke salah satu rekan saya. Mengatasnamakan Maheswari & Co. Kau tahu? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak kaget. Yang membuatku tercekat justru keberaniannya. Seolah-olah semua yang kumiliki adalah perpanjangan dari miliknya. Seolah-olah, karena ia dilahirkan dari rahimku, maka segala hasil jerih payahku otomatis jadi miliknya juga. Tanpa usaha, tanpa izin, tanpa rasa terima kasih. Dulu aku pernah menulis surat warisan. Mencantumkan namanya sebagai penerus utama. Tapi malam itu, aku menyobeknya. Lembaran demi lembaran, pelan-pelan. Seperti mencabik kenangan. Karena ternyata, darah dan nama keluarga tidak menjamin kesetiaan. Kadang, justru yang paling dekatlah yang paling tega menusukmu dari belakang. Tepat di tempat yang kamu buka tanpa perlindungan. Karena kamu percaya. Aku menyiapkan makan malam sendiri malam itu. Bukan karena lapar, tapi karena aku butuh alasan agar tetap duduk dan tidak meledak. Aku memilih masakan yang dulu jadi favorit Lurinda waktu kecil. Nasi uduk, ayam goreng kremes, sambal terasi. Lengkap dengan kerupuk udang dan teh manis hangat. Jam menunjukkan pukul 19.20 saat mobil Lurinda berhenti di depan rumah. Ia turun tanpa banyak basa-basi, langsung membuka pintu, dan masuk seolah-olah rumah ini adalah restoran yang hanya ia datangi saat lapar atau butuh kenyamanan sementara. Wow, nostalgia banget. Katanya sambil duduk. Masih bisa masak juga ternyata, Bu. Aku tidak menjawab. Hanya menuangkan teh ke gelasnya. Ia langsung sibuk dengan ponsel. Jemarinya mengetik cepat. Sambil mengunyah. Matanya tetap tertuju ke layar. Jadi gini, katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Startupnya senat dapat tawaran pendanaan dari perusahaan furnitur Australia. Tapi mereka pengen lihat dulu potensi kolaborasi sama Maheswari & Co. Jadi nanti aku minta data laporan keuangan tahun terakhir ya. Sama katalog desain yang terbaru. Nada bicaranya datar. Terlalu biasa. Seperti ini bukan permintaan, tapi penugasan. Seolah aku adalah pegawai yang kebetulan juga ibunya. Aku menatap wajahnya lama. Terlalu lama. Lurinda, ucapku akhirnya. Kamu ingat nggak, kapan terakhir kita duduk begini untuk makan malam? Bukan karena urusan kerja. Bukan karena kamu mau minta sesuatu. Dia tertawa kecil, canggung. Aduh, Bu, jangan baper deh. Dunia sekarang beda. Semua orang sibuk. Kalau mau kangen-kangenan ya pas liburan aja. Tapi yang penting kan niat baiknya tetap ada. Aku ingin bilang, tidak ada niat baik dalam ketidakpedulian. Tidak ada cinta dalam hubungan yang hanya diaktifkan saat butuh. Tapi kata-kata itu terlalu tajam. Dan aku sudah terlalu tua untuk perang mulut yang tak berujung. Jadi, data-datanya bisa dikirim minggu ini, ya? Desaknya. Aku tersenyum. Tipis. Akan ibu pikirkan dulu. Ia menggulung sisa kerupuk dengan tisu, berdiri, merapikan blazer. Oke, ibu pikirin. Tapi jangan kelamaannya. Soalnya investor udah nunggu.
Ia mencium pipiku sekilas, seperti formalitas. Lalu pergi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mobil putihnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya, bukan marah yang tumbuh dalam dadaku, tapi keyakinan bahwa tidak semua luka harus diteriakkan. Tidak semua pengkhianatan perlu dibalas dengan amarah. Beberapa cukup diberi satu balasan paling senyap. Tidak lagi kau warisi apapun dariku. Keesokan paginya, aku menelepon notaris langgananku, Dirga Laksatama. Seorang pria parubaya dengan suara serak khas penghisap cerutu dan sikap yang terlalu tenang untuk dunia yang penuh drama. Ada yang ingin ibu ubah? Tanyanya setelah duduk di ruang kerja dengan setumpuk map kulit di tangan. Aku mengangguk. Surat warisan. Aku ingin hapus nama Lurinda. Seluruhnya. Tidak ada 1% pun yang tersisa untuknya. Dirga tidak langsung mencatat. Ia hanya menatapku, lalu berkata pelan, "Ibu yakin?" "Yakin," jawabku tegas. Ia menghela napas dan membuka mapnya. "Kalau begitu, perlu pewaris baru. Apakah ingin dibagi ke yayasan, atau kepada individu lain?" Aku diam sejenak, lalu menatap layar monitor di meja kerjaku. Terbuka data HR perusahaan. Nama yang kutuju sudah kutandai semalam. Alihkan ke Jenin Atmadikara, asisten pribadiku. Dirga menoleh. Yang muda itu. Dia satu-satunya orang di kantor yang benar-benar bekerja dengan hati. Dia tahu sejarah perusahaan ini. Dia tahu nilai-nilai yang dulu aku dan almarhum suamiku pegang. Dan yang paling penting, dia tidak pernah memperlakukanku sebagai jalan pintas. Tanpa banyak tanya, Dirga mulai mengetik. Aku menandatangani setiap dokumen yang ia sodorkan dengan tangan mantap. Tidak ada ragu, tidak ada getaran. Aku bahkan merasa tenang, lebih dari sebelumnya. Setelah Dirga pergi, aku memanggil Jenin ke ruang kerjaku. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah bingung. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Aku mempersilakan dia duduk. "Jenin, aku ingin kamu tahu, kamu akan punya tanggung jawab besar suatu hari nanti. Mungkin lebih cepat dari yang kamu bayangkan." Matanya membesar. "Maksud ibu?" "Aku ingin kamu mulai belajar tentang semua aspek perusahaan. Bukan hanya pekerjaanmu sekarang, tapi seluruh sistem. Lini produksi, distribusi, legal, bahkan branding. Anggap ini perintah langsung." Ia mengangguk pelan. "Masih bingung. Kamu tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Tapi satu hal yang kamu harus tahu," lanjutku, menatapnya dalam-dalam. "Aku mempercayaimu. Bukan karena posisi, bukan karena prestasi, tapi karena kamu satu-satunya orang di kantor ini yang tidak pernah berpura-pura." Wajahnya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa." "Tak usah bilang apa-apa. Buktikan saja. Itu cukup." Setelah Jenin keluar, aku duduk di kursiku, memandangi map warisan yang kini sudah sah secara hukum. Dan dalam hati, aku berkata, kalau cinta tak bisa diwariskan, maka setidaknya, keadilan bisa. Jenin bekerja seperti biasa seolah tak ada yang berubah. Tapi aku tahu, sejak hari aku tunjuk dia sebagai penerus, matanya mulai melihat lebih tajam, gerakannya lebih hati-hati, dan sikapnya terhadap sekelilingnya berubah, bukan sombong, tapi penuh waspada. Ia tahu, di dunia ini, loyalitas bisa menjadi kelemahan kalau tidak dilindungi. Aku mempercayakan banyak hal padanya. Akses ke file strategi 5 tahun ke depan, informasi vendor utama, hingga diskusi tertutup dengan klien internasional. Perlahan-lahan, dia bukan lagi sekadar asisten. Ia mulai duduk berdampingan denganku di rapat direksi. Namun kepercayaan itu bukan tanpa risiko. Sudah beberapa minggu ini, aku mencium sesuatu yang tak beres. Semacam udara kotor yang berputar-putar di lorong perusahaan. Dan semua itu mulai mengkristal saat aku menemukan sesuatu di dalam ruang server. Sore itu, saat hampir semua staf sudah pulang, aku masuk ke ruang IT dengan kunci utama. Di dalamnya gelap, sunyi,
Hanya terdengar suara kipas mesin dan kedipan lampu data. Di layar monitor utama, ada log akses sistem. Dan namaku, Maheswari, muncul di sana, mencetak log masuk jam 2.43 dini hari, 2 malam sebelumnya. Padahal, aku tak pernah mengakses sistem dari luar kantor. Kepalaku dingin. Tidak terkejut. Hanya semakin yakin. Paginya, aku memanggil Jenin dan menyerahkan folder hitam berisi laporan investigasi internal. Ini akses ilegal ke sistem perusahaan. Seseorang mencoba menyalin seluruh data klien dan proyeksi keuangan. Tapi mereka pakai ID-ku. Jenin membaca cepat. Lalu menatapku. Saya curiga siapa, Bu. Tapi saya belum punya bukti. Aku mengangguk. Kalau tebakanmu Senad atau Lurinda, kamu tidak salah. Ia terdiam sejenak. Tapi kenapa pakai akun ibu sendiri? Karena mereka tidak tahu bahwa semua akun di server kini sudah kulindungi dengan double layer biometric. Dan setiap log masuk otomatis membuat backup ke drive yang hanya aku dan kamu tahu keberadaannya. Jenin mengangguk perlahan. Mereka tidak cuma mau kolaborasi, Bu. Mereka mau ambil alih. Aku tersenyum tipis. Ya. Dan saat mereka tahu perusahaan ini sudah dijual, mereka akan panik. Jenin menatapku. Jadi, Ibu serius mau jual Maheswari & Co? Aku berdiri, menatap jendela. Bukan karena aku lelah. Tapi karena aku muak melihat hasil kerja keras ini dianggap warisan yang bisa dikunyah tanpa usaha. Jika Lurinda tak bisa menghargai aku sebagai ibu, maka biar perusahaan ini jadi pelajaran pertamanya tentang kehilangan. Jenin berdiri, diam sebentar, lalu berkata, saya siap bantu ibu. Sampai akhir. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya, kutatap matanya seperti seorang anak. Bukan darahku, tapi lebih anak daripada anakku sendiri. Dan saat itu aku sadar. Kadang, yang paling layak dipercaya bukan mereka yang lahir dari kita, tapi mereka yang memilih tinggal saat yang lain sibuk pergi. Pagi itu, hujan turun tipis. Langit Jakarta berwarna kelabu, seakan ikut merayakan perpisahan diam-diam yang sedang kurancang. Di tanganku, surat finalisasi penjualan perusahaan sudah ditandatangani. Maheswari & Co secara resmi akan merger dengan perusahaan furnitur asal Belgia, Eliane Home Atelier. Pembeli serius, profesional, dan, yang terpenting, mereka tidak kenal siapa itu Lurinda. Tak ada upacara, tak ada perpisahan formal. Aku tidak ingin perhatian. Aku ingin efek kejut. Jenin berdiri di sampingku saat kami menyegel kontrak terakhir. Ia diam, fokus. Dan meski usianya masih 26, cara ia membaca dokumen, berbicara dengan legal team, dan mengevaluasi tiap pasal membuatku yakin aku tidak salah pilih. Sementara itu, aku tetap tampil seperti biasa. Aku bekerja seperti tidak ada yang berubah. Aku menghadiri meeting seperti biasa. Tapi di belakang layar, semua sudah selesai. Sore harinya, aku mendapat kabar dari sopir pribadi Lurinda bahwa ia dan Senad baru kembali dari Jepang. Liburan mereka sukses besar. Ada unggahan foto di akun media sosialnya. Lurinda bersandar di bahu Senad, dengan caption, "Quality time with our real family." #mother-in-law goals. Aku hanya tersenyum. Tidak sedih. Tidak terluka. Aku bahkan tidak merasa ditampar lagi. Aku sudah mati rasa. Yang tersisa tinggal satu hal, eksekusi. Malam itu, aku duduk sendiri di teras, menyeruput teh hangat, ditemani suara hujan. Lalu, ponselku bergetar. Lurinda Maheswari Aryavina. Satu panggilan tidak terjawab. Dan begitu seterusnya sampai 32 panggilan tidak terjawab. Aku menaruh ponsel di meja tanpa membukanya. Membiarkannya bergetar seperti nyamuk yang terlalu terlambat menyadari ada api di dekatnya. Akhirnya, satu pesan masuk. Tolong ya, Bu. Jangan jual perusahaannya. Kita bisa bicara. Aku mohon. Ini serius. Aku membacanya. Tanpa emosi. Tanpa dendam. Karena aku tahu,
Ini bukan tangisan seorang anak yang sadar telah menyakiti ibunya. Ini hanya jeritan orang yang kehilangan pilar yang selama ini ia jadikan tangga. Bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Dan jawabanku sudah tertulis sejak pagi. Sudah terlambat, Rin. Segalanya sudah selesai. Kutekan kirim. Lalu kututup ponselku. Kupeluk diriku sendiri dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Pukul 2 dini hari, telepon rumahku berdering. Ya, telepon rumah, karena ponselku sudah kumatikan sejak malam sebelumnya. Suara deringnya menggema, menusuk keheningan yang selama ini justru terasa menenangkan. Aku turun dari tempat tidur, berjalan pelan menuju ruang tamu, dan membiarkan telepon itu terus berdering. 45 detik. Lalu senyap. 10 menit kemudian, berdering lagi. Kali ini disusul ketukan keras di pagar rumah. Aku mendekat ke jendela, mengintip. Lurinda. Rambutnya masih basah, entah karena gerimis atau air mata. Di belakangnya, lampu hazard mobil menyala, dan seorang satpam komplek berdiri kikuk. Tak tahu harus ikut campur atau pura-pura tidak melihat. Aku membuka pintu. Perlahan. Bu, tolong, jangan lakukan ini, katanya tanpa prolog. Suaranya pecah. Bukan akting. Aku bisa bedakan. Ini suara orang yang sedang tenggelam, kehilangan oksigen. Semua jadi kacau. Bu, investor mundur. Senad. Dia marah. Dia bilang ini pengkhianatan. Aku tidak menyela. Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa harus diam-diam jual perusahaan? Itu warisan ayah juga, kan? Ibu nggak bisa semena-mena. Ah, kalimat itu. Kalimat yang selalu jadi tameng anak-anak yang merasa berhak atas sesuatu hanya karena mereka lahir dari rahim yang tepat. Warisan? Tanyaku. Tenang. Warisan itu hanya diberikan kepada mereka yang tahu cara menjaga. Dia terdiam. Dadanya naik turun. Matanya merah. Aku memang salah. Aku terlalu sibuk. Tapi ibu juga nggak pernah kasih kesempatan buat aku nunjukin apa yang aku bisa. Aku menatapnya. Kesempatan? Aku sudah memberi lebih dari cukup, Rin. Tapi kamu bahkan tidak bisa menghargai hal yang paling dasar, keberadaanku. Dia memeluk lengannya sendiri, seperti anak kecil yang tak diberi permen. Satu kali aja, Bu. Tolong, batalin penjualannya. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji akan berubah. Aku nyaris percaya. Kalau saja aku tidak tahu bahwa pesan suara dari Senat yang kuterima lewat nomor anonim semalam berisi rencana menjadikan perusahaan ini sebagai agunan pinjaman sebesar 60 miliar untuk proyek digital furniturnya yang belum jelas arahnya. Mereka tidak ingin menyelamatkan Maheswari. Mereka ingin memerasnya. Aku tidak marah, Rin, kataku. Tapi aku sudah selesai. Ia berjalan masuk tanpa permisi, duduk di sofa, menangis seperti dunia runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tergoda untuk menenangkannya. Tidak ada dorongan untuk memeluk, menyeduh teh manis, atau mengucap, "Sudah, semua akan baik-baik saja." Karena tidak semua yang hancur layak dibangun ulang. Beberapa hal memang harus dibiarkan runtuh, agar tidak membunuh yang membangunnya. Pagi harinya, Lurinda masih duduk di sofa ruang tamu. Matanya bengkak. Riasan semalam menempel samar di bantal kecil yang ia peluk sepanjang malam. Rumah ini tak pernah terasa lebih asing daripada saat ia mencoba kembali menjadi anak, hanya setelah kehilangan kendali. Aku keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh. Meletakkannya di meja tanpa banyak kata. Ia menatapku dengan sisa harap yang tersisa. Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari yang jujur. Jawabku, duduk perlahan. Dia menarik napas panjang. Aku marah sama ibu. Dari kecil, aku merasa ibu cuma tahu caranya kerja. Ibu nggak pernah peluk aku. Nggak pernah dateng pas aku pentas. Ulang tahun pun sering cuma dititipin kue ke pengasuh. Matanya kembali berkaca-kaca.
Aku benci karena aku iri lihat teman-teman punya ibu yang lembut, yang hadir, yang bisa diajak curhat. Aku tumbuh ngerasa sendiri. Sampai akhirnya aku ketemu Mama Mirea, dan kupikir, mungkin ini ibu yang seharusnya aku punya dari awal. Aku mendengarkannya. Setiap katanya menyesakan, tapi aku biarkan ia berkata semuanya. Tapi aku salah, karena aku nggak pernah lihat ibu sebagai manusia. Aku hanya lihat kekurangan. Aku nggak pernah bertanya kenapa ibu begitu. Aku pikir semua yang ibu lakukan cuma karena karir. Padahal mungkin itu cara ibu bertahan. Lurinda menunduk, memeluk lututnya. Aku minta maaf, Bu. Aku benar-benar minta maaf. Ada jeda panjang di antara kami. Aku ingin merasa lega. Ingin merasa bahwa semua ini akhirnya membuahkan kesadaran. Tapi kata, maaf, bukan kunci waktu. Ia tidak bisa membuka kembali pintu yang sudah kukunci rapat dengan semua luka yang tak pernah ia sentuh. Aku menerima permintaan maafmu, kataku pelan. Tapi kamu harus tahu, menerima tidak berarti mengulang. Matanya berkedip pelan, seperti butuh waktu untuk mencerna. Aku mencintaimu, Rin, lanjutku. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tidak akan lagi mengorbankan harga diriku hanya untuk mendapatkan pengakuan dari anak yang hanya mengingat ibunya saat butuh. Dia terdiam. Kali ini, tidak defensif, tidak membela diri, hanya diam. Dan itu lebih menyakitkan daripada segala debat. Lalu, aku tetap bukan bagian dari perusahaan, tanyanya lirih. Aku menggeleng. Tidak, tapi kamu tetap anakku. Hanya bukan ahli warisku. Ia menangis lagi, tapi tidak kuberi pelukan, tidak kubisikan penghiburan. Karena terkadang, cinta tak harus membasuh luka. Cinta juga bisa mengajarkan rasa sakit sebagai bentuk kejujuran yang paling murni. 2 hari setelah permintaan maaf itu, rumah kembali sunyi. Lurinda pulang tanpa banyak bicara. Tidak ada pelukan, tidak ada pamit. Hanya deru mobil putih yang menjauh dengan lampu belakang menyala redup seperti sisa harga diri yang tertinggal di halaman. Aku tidak berharap ia kembali. Tidak dalam waktu dekat. Dan mungkin tidak lagi dengan maksud yang sama. Hari itu, aku menyiapkan sebuah paket kecil. Bungkus coklat tua, pita murah, dan kartu ucapan berwarna krem. Persis seperti yang pernah kudapat. Isinya, bunga plastik. Bentuknya nyaris identik. Warnanya agak pudar, tangkainya bengkok, dan label harganya masih tertempel di bagian belakang, Rp6.000. Di dalam kartu, aku tulis, untuk anakku yang sangat tahu bagaimana cara memperingati Hari Ibu dengan kreativitas. Paket itu kukirim ke rumahnya melalui kurir pribadi, tanpa nama pengirim, tanpa jejak, dan yang terjadi setelahnya lebih dari yang kubayangkan. Sore hari, media sosial kembali ramai. Kali ini bukan karena pesta atau hadiah mewah, tapi karena sebuah video yang diunggah oleh tetangga Mirea. Terlihat jelas, mobil mewah ditarik oleh Lea Singh. Di dalam caption disebutkan, keluarga Senat Aryafina mengalami penurunan finansial drastis. Cincin berlian yang viral di Hari Ibu dikabarkan sudah digadaikan untuk menutupi cicilan usaha. Aku tersenyum kecil saat membaca itu. Bukan karena bahagia atas penderitaan orang lain, tapi karena semesta kadang tidak butuh bantuan untuk memperlihatkan keadilan. Keesokan harinya, sebuah amplop putih datang ke kantorku. Tidak ada pengirim. Hanya sebuah cincin berlian di dalamnya, dan secari kertas kecil bertuliskan, "Kalau ini yang ibu inginkan, ambillah." Aku menatap cincin itu lama. Kemilau yang dulu diagung-agungkan di layar kaca, kini terlihat kusam di dalam cahaya ruangan kerjaku. Tidak ada nilai lagi, selain sebagai simbol betapa murahnya penghargaan yang mereka beri dibandingkan dengan harga yang telah kubayar bertahun-tahun dalam diam. Cincin itu kubuang ke laci bawah meja, berdampingan dengan bunga plastik yang dulu mereka beri. 2 simbol, 2 dunia, dan keduanya kini tak punya tempat dalam hidupku yang baru. Karena karma tidak selalu datang dengan petir atau gemuruh. Kadang ia datang dengan suara paling pelan, beraroma mawar palsu,
dan harga diskon Rp6.000. 1 bulan setelah merger diumumkan, nama Maheswari & Co resmi menjadi bagian dari Eliane Home Atelier Asia Division. Banyak yang menyangka aku akan pensiun, menghilang dari dunia furnitur dan desain interior. Tapi aku justru lebih sibuk dari sebelumnya, hanya dengan cara yang berbeda. Hari itu, aku berdiri di depan sebuah gedung yang baru direnovasi. Tidak besar, tapi megah dalam maknanya. Maheswari Legacy, sebuah divisi baru, independen, fokus pada pelatihan kewirausahaan bagi ibu tunggal, perempuan korban KDRT, dan anak-anak perempuan dari daerah tertinggal. Aku membangun ini bukan sebagai balasan untuk apa yang telah hilang, tapi sebagai pembuktian bahwa cinta seorang ibu tak harus diwariskan kepada darah daging, tapi kepada siapa saja yang bersedia meneruskan nilai-nilainya. Dan di ruang utama Maheswari Legacy, ada Jenin. Ia sekarang menjabat sebagai direktur program. Dengan setelan netral dan kemeja putih sederhana, ia menyambut tamu-tamu penting, mendampingi mentor dari luar negeri, dan setiap sore menyapa anak-anak muda yang datang belajar membuat desain furnitur berbasis budaya lokal. "Bu," katanya suatu sore, "saya tahu saya bukan anak ibu. Tapi terima kasih sudah mempercayai saya seolah-olah saya ini keluarga." Aku menatapnya lama, lalu menjawab, "Kamu bukan seolah-olah, Jenin. Kamu memang keluarga." Air matanya menetes diam-diam. Tapi ia cepat-cepat tersenyum dan kembali bekerja. Profesional, seperti biasa. Di ruang tamu lembaga, ada satu pajangan bingkai besar. Isinya, kutipan tulisan tangan almarhum suamiku, Baskara Maheswara. Warisan sejati bukanlah kekayaan, tapi keberanian untuk terus hidup jujur, meski dunia membayar kemunafikan lebih mahal. Aku tahu, jika ia masih hidup, ia akan berdiri di sampingku, menepuk bahuku, dan diam-diam menyelipkan secangkir kopi hitam favoritku ke meja kerja. Tanpa kata-kata, seperti dulu. Sore itu, aku menerima satu pesan masuk di ponsel. Dari nomor asing. "Bu, ini Aluna. Saya peserta pelatihan angkatan pertama. Terima kasih sudah membuat tempat ini. Kalau bukan karena Maheswari Legacy, saya nggak tahu saya bisa jadi siapa. Saya doakan ibu panjang umur. Kami semua sayang ibu." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya sejak semua luka dimulai, aku menangis. Tapi bukan karena kehilangan. Aku menangis karena ternyata aku masih bisa dicintai. Tanpa harus diminta. Tanpa harus dibayar. Tanpa harus menjadi ibu yang sempurna. Cukup menjadi ibu yang bertahan dan bertumbuh. Kabar tentang keretakan finansial keluarga Aryafina menyebar lebih cepat daripada kilau cincin yang dulu mereka pamerkan. Dalam waktu seminggu, 2 investor besar mundur dari proyek startup Senat. Salah satu di antaranya mengaku kehilangan kepercayaan setelah tahu perusahaan Maheswari & Co tidak lagi berada dalam kendali keluarga. Aku tidak ikut menertawakan. Tidak ikut menyebar. Hanya mengamati. Karena terkadang, balas dendam paling sempurna adalah saat kita tak perlu mengotori tangan kita sedikit pun. Cukup duduk, dan biarkan keserakahan menggali lubangnya sendiri. Suatu siang, seorang mantan staf yang kini bekerja di salah satu butik perhiasan kelas atas mengirimiku pesan pribadi. "Bu, saya rasa ibu perlu tahu. Cincin berlian yang viral itu ternyata hanya lapisan zirkonia. Bukan berlian murni. Nilainya bahkan gak sampai 50 juta. Dan, katanya sudah digadaikan. Sekarang hilang entah kemana." Kupandangi layar ponselku lama. Lalu tertawa kecil. Bukan karena nilai uangnya. Tapi karena semua simbol yang dulu dijunjung tinggi, kemewahan, pencitraan, status sosial, ternyata tak lebih dari ilusi kaca berdebu. Postingan Instagram @mireofficial perlahan mulai menghilang. Video Reels Hari Ibu sudah tak ada. Caption penuh sanjungan telah dihapus. Bahkan nama, Lurinda Maheswari, tak lagi muncul di tagar acara sosialita mingguan. Hanya tersisa jejak digital yang tak bisa benar-benar dibersihkan, screenshot, rekaman layar, dan komentar netizen yang semakin tajam.
Ironi ini bukan skenario buatanku. Aku hanya menjaga garis hidupku sendiri. Sisanya, mereka yang memainkan peran masing-masing, dan akhirnya saling menjatuhkan tanpa perlu aku dorong. Satu sore, aku berjalan di galeri pameran Maheswari Legacy bersama Jenin. Di salah satu sudut ruangan, terpajang furnitur yang dibuat oleh peserta pelatihan angkatan pertama, kursi rotan minimalis bernuansa lokal, dengan ukiran bunga mawar di sisi sandarannya. Ini dari siapa? Tanyaku. Aluna, jawab Jenin sambil tersenyum. Dia bilang bunga mawar itu simbol ibu, yang tetap berduri, tapi punya keindahan yang tidak bisa disangkal. Aku menyentuh sandarannya. Ukiran itu kasar, belum sempurna. Tapi jujur, tidak dibuat untuk dijual di etalase pencitraan. Tapi untuk menyampaikan rasa hormat dari seorang gadis muda kepada ibu yang bahkan belum sempat ia kenal. Di luar, Jakarta tetap bising. Tapi di dalam ruang itu, semuanya sunyi dan damai. Cincin berlian palsu boleh hilang. Reputasi boleh runtuh. Tapi cinta yang datang dari rasa hormat dan ketulusan, itu abadi. Dan akhirnya, aku tahu, aku tak perlu warisan keluarga besar, menantu pintar, atau pesta hari ibu yang viral untuk merasa cukup. Karena aku sudah menemukan kembali diriku sendiri. Dan tak ada yang bisa mengambil itu dariku. 3 bulan setelah semuanya selesai, aku berdiri di panggung kecil pameran desain furnitur internasional di Jakarta. Bukan sebagai pemilik Maheswari & Co. Bukan juga sebagai tamu kehormatan yang dielu-elukan. Hanya sebagai Firelsa Maheswari, perempuan yang pernah diabaikan, pernah dilupakan, dan kini memilih berdiri sebagai dirinya sendiri. Di layar besar di belakangku, terpampang tulisan, "Penghargaan kehormatan untuk Firelsa Maheswari, perempuan di balik warisan yang mengubah arah." Tepuk tangan menggema. Tapi aku tidak menangis. Aku tidak memeluk piala atau berbicara panjang lebar tentang perjuangan. Aku hanya mengangguk singkat, lalu mundur dari panggung dengan tenang. Dari kejauhan, aku melihat sosok Lurinda berdiri di antara kerumunan. Tanpa make-up tebal, tanpa blazer mahal. Ia hanya mengenakan pakaian polos dan menatapku dengan mata yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Kami tidak saling menyapa. Dia tidak mencoba mendekat. Aku pun tidak membuka pelukan. Kami hanya berdiri saling melihat, seperti dua dunia yang pernah saling berusaha menyatu, tapi akhirnya harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa diselamatkan hanya karena darah yang sama. Jenin berdiri di sampingku, tersenyum kecil. "Ibu mau ke Galeri Maheswari Legacy sore ini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ya, anak-anak mau presentasi konsep ruang baca dari kayu daur ulang." Kami berjalan keluar ruangan. Kamera masih mengejar. Wartawan masih memanggil namaku. Tapi aku sudah tak terlalu peduli. Karena kisah ini bukan tentang kejayaan. Bukan tentang uang. Bukan tentang balas dendam. Tapi tentang seorang ibu yang akhirnya berhenti menunggu anaknya melihatnya. Dan mulai melihat dirinya sendiri. Sebelum masuk mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah belakang. Lurinda masih berdiri di tempatnya. Kali ini, dia mengangguk. Penuh makna. Dan aku membalasnya dengan satu senyum kecil. Bukan senyum pemaafan, bukan juga kemenangan. Tapi senyum dari seorang perempuan yang akhirnya tahu. Kadang, balas dendam paling elegan adalah bertahan. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk sembuh. Bukan untuk mengalahkan, tapi untuk berdiri tegak. Dan tak lagi minta dicintai oleh orang yang bahkan tak tahu cara menghargai. Cerita ini selesai bukan karena luka tertutup, tapi karena aku memilih menutupnya sendiri. Dengan tangan kepala tegak. Dan bunga plastik Rp6.000 itu masih kusimpan di dalam kotak kaca. Sebagai pengingat, aku pernah dilupakan, tapi tidak hancur, dan tak akan pernah lagi.